Rencana dan kehendak beliau bisa merestui hari ini dapat terjadi. Mari kita beri aplaus kepada Ibu Kepala dan 3 petugas pendidiknya. Terima kasih. Yang tentunya kami hormati utusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Bapak Tindik, Bapak Milik yang sudah hadir menguatkan kami. Yang kami hormati pula Ibu Kepala TK Dharma Wanita Kupukan bersama 3 mitra kerjanya, Ibu Tindik. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Niko, dan anggota komite yang lain. Yang kami hormati Kepala Sekolah Mama Tresya yang telah berbagi tentang warna-warni kehidupan ber-TK. Dan kepada Bapak Mama orang tua yang sudah menyediakan waktu untuk hadir di dalam acara berbahagia ini. Yang juga saya hormati MC sudah memberikan waktu untuk kami bicara, Bapak Tony, terima kasih. Bapak pemimpin doa, semua kita satu kesatuan. Tanpa satu di antara kita pasti ada pincang acara ini. Termasuk Bapak dan Mama, lebih kepada mereka ber-35. Satu hal yang luar biasa. Hari ini di tahun 2023 saya menghadiri acara wisuda atau pelepasan. Tahun kemarin kurang lebih 3 atau tempat PAUD yang saya hadiri. Tentunya Bapak Mama, kita semua ingin hidup baik. Saya pun dapat berdiri di sini karena pernah melewati satu proses. Setiap masa tentunya ada dia punya cerita. Kebetulan saya terlahir di Kota Keva. Saya dibentuk di TK Dharma Wanita TTU samping SMA PK itu 1980-an. Ibu Gemason dan Ibu Teresia, Ibu Rita Ngorong, tidak salah saya punya guru-guru mereka. Ibu Rita, Bapak Kubus Ngorong punya kakak tidak salah. Ada dan Ibu Maria lagi, kurang lebih ada 3 atau 4 ibu yang membentuk kami. Dari pembentukan TK, permisi, saya mendapat surat keterangan seperti tadi Bapak penilai. Saat masuk di SD Leo, kami dipilah yang pernah lewat TK dengan mereka yang tidak pernah lewat TK. Kelas instingnya kami pasti beda. Dan kami selalu ditempatkan di kelas A. Saat saya bergeser ke SD Kenari pun hal yang sama. Sampai dengan SMP dan sampai di atas. Saya punya teman-teman mereka permisi, daya tangkapnya beda dengan bentukan di luar. Tidak mengurangi kita semua. Karena situasi kala itu yang ada hanya TK di atas sana, Susteran, sama TK Dharma Wanita. Yang Bayangkari itu kemudian. Sehingga kebetulan ini sudah ada di depan kita. Terima kasih kita sudah menghargai. Bagi ke-35 mungkin ada yang sudah punya kakak, atau ada mereka yang nanti masih ada adik lagi. Tolong hargai lembaga pendidikan. Dengan pendidikan kita mendekatkan dunia yang jauh dekat dengan keluarga. Karena kalau dekat, kita sejahtera. Itu prinsipnya. Siapa punya ilmu, dia bisa menguasai dunia. Punya uang belum tentu menguasai dunia. Karena dengan ilmu, dia bisa membedakan, bisa membuat sesuatu menjadi luar biasa. Itu satu hal. Sementara mereka 35 orang, hari ini ada senang. Jagalah mereka, untuk mereka menjadi investasi anak orang insan. Ini aset. Mereka punya masa emas kurang lebih 40 tahun lagi. Itu mereka akan raih dari masa ini. Masa emas Indonesia ditargetkan 2045. Tapi itu yang nanti yang akan mereka panen itu mereka yang SMP dan SMA. SMA yang kelas 1. Itu sudah analisis kajian para pakar besar. Dan kita akan didengungkan dan digaungkan oleh dunia. Menakuti negara lain karena Indonesia sudah ada investasi jangka panjang. Mereka adalah modal untuk diraihkan kemudian. Untuk itu terima kasih kepada Ibu Kepala. Tadi warna-warni saya dengar bahwa pembiayaannya sedikit ada dalam tanda kutip. Sejauh ini di desa maunya tadi desa harus dihadirkan. Harus dihadirkan. Ke depan tolong hadirkan pemerintah desa. Siapapun dia harus hadirkan. Ada undangan. Oh ya, izin nanti saya evaluasi langsung. Yang penting tersampaikan. Saya sementara masih PNT, tapi menjalankan fungsi camat. Itu perintah Pak Bupati. Jadi saya menggaungkan fungsi camat. Sementara
tugas inti kecilnya sekretaris camat menata kesekretariatan. Jadi tentunya dengan informasi yang saya dapat hari ini, ingin setiap acara kalau boleh ada bisikan dari kepada kami. Pembiayaan yang sejauh saya paham, saya pikir ada dari dinas. Ternyata ada dititipkan oleh Kementerian Pendidikan pada Kementerian Desa lewat dana desa. Kurang lebih ada berapa persen. Karena sejauh ini saya belum pernah dengar orang mengeluh terkait honor. Yang saya dengar itu mengeluh tentang haknya petugas kesehatan. Saya panggil, saya intervensi. Tidak boleh dicekal. Tapi hari ini saya dapat informasi baru. Kalau ibu-ibu pendidik, kalau boleh pengen saya punya nomor sepanjang saya masih jadi PLT ataupun ke depan seperti apa. Kalau ada yang hendak, sampaikan ke saya akan panggil desa yang bersangkutan. Karena Pak Bupati kasih kewenangan dana desa ADD mau cair, kami pemimpin wilayah tanda tangan. Verifikasi perencanaan sampai dana mau cair di bank harus lewat kantong tangan. Jadi mau tanda tangan saya omong negosiasi dulu. Tolong tuntaskan A, B, dan C. Karena saya tidak ada pikir lain-lain. Saya hanya pikir bagaimana insana ini harus jalan. Ini ada 16 wilayah. Kalau saya pikir pakai beda-beda, orang lain cemburu. Sehingga permisi, hari ini saya dapat informasi baru. Ternyata bukan saja kesehatan, tapi ternyata juga PAUD dan TK. Itu satu sugesti buat saya supaya saya dapat. Sehingga saya bisa kawal mereka, dana tidak dipenggal-penggal. Ataupun cair, fokuskan untuk mereka disejahterakan. Karena itu aset. Fisik boleh berjalan, tapi kalau manusianya tidak bagus, tidak akan bisa. Apalah fisik, tapi tanpa dukungan sumber daya manusia. Sehingga saya hadir di sini, terima kasih kepada Bapak Mama. Saya punya nomor, selalu terkomunikasi di grup koordinasi. Orang tua masyarakat boleh pegang. Terkait dengan ada sesuatu yang tidak bagus, bisa konsultasi pribadi di saya. Saya buka. Malu untuk lewat grup, buka komunikasi dengan saya pribadi. Saya tidak menjadi polisi, tidak menjadi hukum, tidak menjadi tokoh agama untuk menyelesaikan, tapi saya memberi solusi. Supaya kita bantu-bantu, supaya yang pemerintah guyurkan setiap tahun dana yang bermiliar-miliar, baik itu lewat fisik maupun lewat dana lain-lain, itu punya manfaat, berkualitas, dan terukur. Itu saya punya prinsip. Apalagi kita punya dibentuk dari awal baik, di ending akhirnya selalu tidak baik. Saya tidak mau seperti itu. Kami dititipkan dari kelembagaan waktu saya kembali itu, berpikir untuk raih itu 2045 itu masa-masa harus didapat. Itu konsepnya kami. Sehingga kebetulan kami ada berapa orang di TTU, termasuk Bapak mantan, Bapak Alex. Sehingga kami berusaha maksimalkan untuk posisi setiap langkah tidak boleh ada yang terpenggal-penggal. Hari ini ada wisuda, saya pun dihadirkan, terima kasih. Jabatan itu kepercayaan, tapi idealisme setiap orang tua, keluarga pasti beda-beda. Dan setiap orang tua tentunya menghendaki anaknya menjadi emas. Emas dibentuk, dibuang di apapun, dia tetap emas. Kalau yang lain bisa berubah wujud. Sehingga dengan mereka hadir hari ini, bentuklah mereka. Terima kasih juga tadi Bapak Pendidik sudah sampaikan bahwa PAUD punya pola pendidikan, pola pembentukan, dengan TK tentunya ada sedikit beda. Jam mengajarnya mereka juga hanya 2, sekian jam. Tapi ada yang berlaku 5 hari, ada yang berlaku 6 hari. Ini harus disiringkan dalam forum-forum model begini. Kepada Bapak Mama Dorang, tidak usah melihat guru-guru TK atau guru SD, SMP dan sampai SLA atau lanjutan, tidak boleh ada sekat. Kalau saya pribadi, saya mau berkenal dengan orang, saya minta pertama saya kenal jati dirinya, ambil nomor handphone setelah ada handphone, supaya saya bisa berkomunikasi. Karena mereka juga kepercayaan, kita ada baru mereka ada, anak dorang ada baru ada pengguru. Karena ini ada kait mengait. Pemerintah kuat karena ada masyarakat. Tanpa masyarakat, permisi, negara bisa terobak-abik dan bubar. Ada satu negara yang sementara diwanti-wanti satu waktu bisa dibubar. Karena warga negaranya tidak kuat. Tidak kuat kenapa? Jumlahnya, populasinya kecil. Tapi tidak dipublikasi. Itu hanya di grup kami yang ikuti arus informasi besar. Jadi syukur kita punya anak. Berkeluarga boleh. Tapi mengatur. Menghargai strategi pemerintah supaya stunting itu diminimalisir. BRKB boleh. BRKB bukan dalam arti
Tidak boleh ada kelahiran lagi. Jaraknya diatur supaya anak punya IQ itu terbentuk bagus. Saya dengungkan karena persoalan stunting yang sementara lagi kita dengungkan dan kita berusaha menyelesaikan ini, itu kolaborasi berapa sistem. Sehingga saya harus buka ini. Ada pertanian, ada unsur keamanan, unsur pendidik, unsur kesehatan. Tapi konsep wawasan diri itu dari keluarga, bapak dan mama. Tapi jangan memvonis kepada mereka yang celaka. Tidak boleh memvonis mereka yang celaka. Tapi bila anak sudah lahir menjadi seorang manusia, bentuklah dia menjadi aset. Itu siapa tahu menjadi harta orang insana. Genggamlah dia, bentuklah dia untuk dia jadi manusia. Karena ke depan tidak kita tahu. Yang penting bentuklah dia. Kasih dia kepercayaan sebagai seorang manusia, berikan dia pengharapan, dia akan tumbuh. Ini ada pendamping desa, saudara yang di sana. Berikan manfaatmu lewat setiap skop, walaupun ada anak yang mungkin akan diwisudakan. Ada ibu guru satu di sana. Ada sama yang lain, ibu saudara-saudara yang lain. Minta maaf saya omong, karena kami diberikan kepercayaan untuk menyampaikan informasi. Ada yang hanya bisa sebatas kami ASN pada saat upacara atau rapat koordinasi, tapi hubungan kemasyarakatan ada batasan. Sehingga dalam forum-forum begini tentu kami gebiar sebagai apa kami harus sampaikan. Terpanggil, terkecuali dalam kegiatan terbuka besar. Ini ada jajaran barisan besar. Kita di Insana ini wilayah besar. Sudah besar, jumlah populasinya juga lumayan, selalu menjadi objek kunjungan orang-orang di kabupaten ke kita. Sepanjang saya jadi PLT, tamunya paling banyak datang ke kita. Tamunya paling banyak melong untuk berkomunikasi ke kita. Karena sasaran mereka itu potensinya ada di kita. Manfaatkan itu. Kepada anak-anak mereka ini tolong dibentuk secara baik. Terima kasih kepada ibu pendidik, dari ibu kepala, ibu mantan berbagi kepada ibu kepala, dan 3 pendidik yang lain. Mas ya mas, saya titipkan kalau boleh dalam wisuda berikut pajang mereka punya nama. Fotonya dipajang, ada acara akbar di kecamatan, kelompok PAUD juga warnanya ditampilkan. Dan kami juga ingin kalau ada 17-an di kabupaten, dari PAUD itu diangkat. Warnanya dimunculkan. Karena yang kami tampilkan itu lebih banyak kepada data monografi. Data sumber daya ini harus ditampilkan juga. Itu warna untuk orang mengukur orang punya kemampuan grafik, perkembangan, penyerapan dalam hal bentuk lain. Ini saja saya sampaikan profesi kepada orang tua yang telah mendampingi anak kurang lebih 1 tahun, 2022, wisuda hari ini. Besok mereka harus masuk sekolah. Tolong tidak boleh batasi mereka, mereka harus masuk. Tapi saya ingin menghendaki kalau orang Fatoin, orang Eniut bisa manfaatkan di sini, manfaatkan di sini. Karena makin jauh kita berinvestasi untuk melangkah, itu biaya risiko. Di sini ada TK Dharma Wanita, saya akan sampaikan kepada Bapak Desa, Bapak Kris yang terpilih lagi, dan jajarannya untuk wajibkan semua anak yang ada di sini, kalau karena orang tuanya tidak beraktivitas di luar, wajib masuk di sini. Supaya bila perlu rombelnya ditambah. Kalau populasinya bertambah, kita bisa bikin usulan untuk bertambah lewat saudara pendamping orang di sana. Ada evaluasi, ada usulan. Dia harus ada connect antara kebutuhan dengan ketersediaan. Kalau tidak kita bangun rombel banyak-banyak, fungsinya apa? Sementara anak-anak yang lain tidak masuk dalam lingkaran PAUD. Ini harus ada konektivitas. Mereka hanya pikirnya langsung sampai SD cukup. Tapi sekolahnya di sini kan bayarnya berapa? Itu kontribusi. Pemerintah ini sudah investasi pembiayaan itu dari semenjak di dalam rahim. Kau masuk saja. Kau proses untuk pendampingan di Polindes, Posyandu, itu semua sudah diatur. Sampai kau lahir masuk di sini, kita berkontribusi. Orang tua dapat memberikan lewat komite itu hanya siklus mata uang perputaran. Yang kau dapatnya 10, kasihnya 2. Contohnya, berikan lewat investasi itu untuk membiayai hal-hal yang tidak dianggarkan. Jadi mohon pengertian kita semua. Terima kasih kepada ke-35 orang tua yang sudah hadir. Sampaikan salam bagi mereka kalau mereka tidak hadir. Sangat rugi kalau mereka tidak dampingi dong punya emas. Bila perlu urusan lain dong tunda. Saya tidak tahu 35 orang hadir atau tidak. Hadir. Oke. Saya tidak ingin dengar bahwa dia dititipkan. Dia bukan barang. Kalau barang baru lewat pos. Minta maaf. Kalau barang baru lewat pos. Karena kita salah mengopinikan status anak, orang bisa pakai manfaatkan. Itu jadi bisnis untuk anak-anak kita. Tapi kalau kita jaga harta kita adalah anak, orang mau masuk mau terobos,
tidak akan tembus. Saya lebih baik tunda acara lain daripada saya urus saya punya anak. Itu prinsipnya saya. Setelah kita dangkal pendidikan terkait dengan pemanfaatan menghargai aset anak, itulah orang lain akan masuk memperdagangkan transaksi manusia itu. Urusan keamanan bisa terganggu karena orang tuanya tidak hargai lagi, mendingan orang anaknya kita ambil. Syukur kepada kita 35 orang hadir. Terima kasih kepada kita, karena saya juga berstatus orang tua, tidak ingin anak-anak air matanya jatuh karena tidak ada perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Itu menjadi masalah buat negara. Negara berpikir terhadap persaingan antar negara, kamu sendiri tidak memberikan satu kepercayaan kepada harta anaknya. Ini saja pesan saya, mohon maaf bila berkelebihan. Salam hormat, warna boleh berbeda, tapi tujuan kita sama, ya. Amin. Di sini ada perbedaan karena asal usul hal lain, tapi itu adalah negara. Negara kuat karena ada perbedaan. Tapi satu fondasi, berikan edukasi yang baik kepada mereka yang menjadi aset. Ini 35 anak ini, kalau boleh diberikan, foto mereka dipajang di rumah keluarga. Kadang orang tua anggap ini hal biasa, hanya ambil waktu sambut baru, saat dia nikah. Ini masa emas, dicari dia tidak akan. Saat dia posisi remaja, masa review untuk dia bertransisi, dia akan membuka filter kembali untuk melihat masa lalu, saya dibentuk dari mana. Kalau kita dibentuk bagus, kita pun rasa hormat terhadap papa dan mama akan beda. Ini saya minta maaf dari saya pribadi. Kalau kami bersaudara, kami akan buka. Ini lembaran yang kala itu zaman tidak enak. Bapak dan mama rasul sayang kita. Itu harus dibuka. Foto hari ini, kalau boleh, dipulang dan diambil, dicetak, dipajang di rumah tangga. Itu yang tidak dilakukan oleh keluarga kita di wilayah kita. Itu lemah. Kalau kita ke seberang, permisi saudara kita di seberang, mereka punya memori dari masa foto hitam putih, foto ini, itu pajang. Itu yang menjadi unik. Kan tidak akan dapat lagi. Tolong mereka dipajang. Punya saya, bapak saya dan mama saya, simpan dari semenjak saya kecil, sampai saya TK, masih ada memori. Jadi kalau saya mau buat sesuatu, saya buka itu album, saya review. Mengenang kala itu saya belum tahu, tapi bapak dan mama sudah atur saya begini. Itu masa emas yang tidak bisa diputar. Di depan pesan saya, berikan keistimewaan ke mereka, pajanglah mereka. Saat SD juga disampaikan bahwa ini kau masa 3 tahun, kau punya relasi. Hari ini pasti kau akan lupa, tapi besok kau akan ingat. Siapa tahu dia 35 ini jadi pejabat publik, mereka saling bisa berkomunikasi untuk bangun satu kekuatan kerjasama. Terima kasih, mohon maaf bila kalimat saya berkelebihan. Inilah momen untuk saya berbagi. Walaupun jumlah 35, tapi ini aset saya untuk insana. Walaupun saya orang dari sana, tapi karena ketugas saya ada di sini. Salam hormat, mohon maaf bila kalimat saya berkelebihan, tapi tujuan saya satu, insana lebih baik di waktu sekarang, besok dan ke depan.